Yuk. Namanya nih pelajaran. Permisi kak. Oh iya. Benar ini lapak literasi dari kelompok Kenali. Bener. Boleh gabung nggak? Oh silakan. Silakan duduk. Tapi kalau mau join di lapak sini kakak harus tahu tagline bahasa Indonesia kak. Apa nggak tagline-nya? Nah tagline itu ada 3, yaitu lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Oh, lapak literasinya sekarang ya? Lapak literasi ya kak? Oh iya bener. Boleh gabung nggak? Boleh. Tapi kakak kalau mau join di lapak literasi Kenali ini, kakak harus tahu tagline bahasa Indonesia. Apa tuh kak? Nah, tagline bahasa itu kak ada 3. Yang pertama, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Kakak bisa pilih-pilih bukunya mau baca yang mana. Aku kayaknya lebih tertarik ke buku yang ini deh kak. Kalau aku tertarik yang ini, tentang bisnis Nabi berhubungan Ramadan. Untuk buku yang tentang berdagangnya Nabi itu kak, itu menjelaskan tentang bagaimana Nabi menjalankan bisnisnya pada saat itu. Beliau itu menanamkan prinsip kejujuran. Jadi beliau terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, untuk yang Atomic Habit sendiri, kita itu kan ada target akan mengubah kebiasaan atau pengen punya kebiasaan baru. Nah, untuk memulainya itu kita tidak harus langsung, misal nih, masnya pengen mengubah kebiasaan menjadi baca buku, pengen punya kebiasaan membaca buku. Nah, caranya itu tidak sehari itu langsung baca satu buku ditamatkan langsung. Jadi dibiasakan bisa 1 hari 2 lembar atau 3 lembar. Nah, dengan kebiasaan yang masnya jalani selama 1 tahun, otomatis mas bisa merubah kebiasaan baik menjadi sebanyak 37% dalam 1 tahun. Dan juga di buku ini ya kak, itu di sini juga dituliskan sejarah bisnis Nabi dari beliau kecil. Nabi itu memulai bisnisnya dari beliau muda, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Terus kan juga karena beliau bukan lahir dari saudara yang bukan lahir dari orang yang kaya raya, jadi beliau tuh benar-benar merintis bisnisnya itu dari nol. Bahkan beliau tuh juga ikut pamannya buat bisnis, dan juga dari ikut pamannya itu beliau mengembangkan skill bisnisnya sedikit demi sedikit. Oke, buku ini adalah kita salah satu kisah yang menunjukkan bahwa Nabi itu jujur dalam berdagang. Ada kak, pada saat itu Nabi itu pada umur 25 tahun berdagang ke negeri Syam bersama Sumairah, yaitu pembantunya Sayyidah Khadijah. Beliau itu cara menarik pelanggannya dengan menceritakan kekurangan dan kelebihan dagangan yang dijual beliau. Jadi menarik pelanggan untuk membeli dan meningkatkan reputasi dagangan beliau. Nah, waktu kembali ke kediaman beliau menyetorkan uang itu tanpa ada kebohongan sedikit pun. Beliau menjauhi kayak riba gitu. Jadinya beliau sangat jujur dalam berdagang. Itu yang menunjukkan bahwa beliau sangat patut untuk kita tiru dalam berdagang. Jadi menambah dari teman saya ya kak, nah buku ini cocok sekali dengan kakaknya. Siapa tahu dari saudara kakak atau teman kakak, nah dia mempunyai sifat yang sangat buruk atau dengan ingin buku itu seperti pemalas, tidak disiplin.
dan dorongan seperti oh saya ingin merubah gitu agar tidak menjadi seperti ini lagi. Nah buku ini sangat disarankan cocok untuk seperti merubah diri. Ada nggak tipsnya? Tolong jelasin sedikit dong tipsnya. Oke, itu sangat menarik pertanyaannya. Aku bakal menjelaskan sedikit tips yang sudah aku dapatkan dari buku. Ya, nah, yang pertama itu semisal masnya tuh punya kebiasaan atau aktivitas yang membuat masnya tuh senang, seperti misalnya nih dengerin musik, dan masnya pengen sering olahraga juga seperti jogging misalnya. Nah, masnya tuh harus bisa mengkolaborasikan antara aktivitas yang masnya suka sama aktivitas yang masnya pengen buat aktivitas baru, contohnya jogging tadi. Nah, itu digabungkan supaya tidak merasa malas-malasan atau ada dorongan untuk melakukan aktivitas yang pengen dibuat habit baru. Nah, yang selanjutnya itu ada dibuat mudah. Dibuat mudah itu seperti apa? Contohnya ini saya jelaskan di contoh yang berbeda ya. Misal nih, kita belum atau kurang minum air semisal 3 liter atau 2 liter ya. Sangat minim sekali untuk minum air. Nah, caranya itu bikin mudah. Kan yang bikin kita malas minum air kan sebenarnya antara refillnya itu tempatnya jauh, terus gak bawa air, atau gelas yang kita punya itu kecil sehingga kita malas buat bolak-balik nge-refill. Nah, caranya itu bikin mudah. Gimana? Ya kita harus nyediain wadah yang lumayan besar atau botol yang besar, kemudian letakkan ke sekitar kita supaya kita ada keinginan buat selalu minum. Nah, dari situ kita bisa lebih banyak lagi untuk minum air kan. Dari yang awalnya gelas kecil, dengan kita bawa gelas yang lebih besar, kita bisa lebih banyak minum air. Kalau di sini ada nggak sih motivasi bisnis? Ada kan di sini ada membahas tentang motivasi bisnis itu dia tidak Baca. Beliau tidak berbohong. Beliau potong kan? Potong ya? dia potong. Sumpah aku lupa. Bilang Banyak. Udahnya aku kesimpulan pas terakhir kan nggak ada kan? Tahu nggak tuh? Dan rekomendasi dulu. Enggak cuma begitu, tidak baca. Kenapa kamu yang itu nggak baca? Rasanya. Coira, motivasi. ayo. Sama aja. Tegas gitu. Jadi di sini disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad itu motivasinya ketika berbisnis itu beliau tidak pantang menyerah. Beliau itu selalu menghadapi tantangan apapun yang beliau hadapi ketika beliau berbisnis. Nah, selanjutnya beliau itu juga ketika berbisnis beliau itu selalu adil. Misalnya adil dalam di sini tuh maksudnya itu ketika misal beliau menjual barang itu yang kualitasnya itu mungkin kurang bagus, beliau itu menjual dengan harga yang sesuai dengan harga kualitasnya. Jadi misal kualitas barangnya itu bagus, beliau menjualnya juga dinaikkan harganya. Kalau di pasar umum biasanya kan ada orang yang menjual kualitasnya itu kurang bagus ya, itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu sebenarnya nggak boleh karena cukup bertentangan dengan apa yang diajarkan di sini. Ya. Jadi kanan kedua. Mas terakhir. Kesimpulan dua-duanya. Enggak satu. Kamu mengambil kesimpulan enggak?
jawab biar gak garing. Ya udah, kita harus mengikuti jejak Rasulullah, harus jujur dalam berbisnis. Gitu aja. Langsung. Untuk kesimpulan dari buku ini apa ya? Kesimpulan dari buku itu Kak mengajarkan bahwa kita sebagai umat Nabi seharusnya kita mengikuti jejak beliau dalam berbisnis, terutama dalam berbisnisnya itu harus jujur gitu, dan bekerja keras. Jadi Kak, untuk kesimpulan buku ini yakni perubahan besar itu dimulai dengan sejak kecil atau sejak dini. Nah, sejak pasti kan kalau dari bayi kan kita diajarkan dengan orang tua hal-hal yang baik gitu kan ya. Kalau dari kecil kita sudah diajari dengan baik, kita bakal lebih konsisten dan kita bakal tahu strategi yang tepat mana yang kita harus lakukan agar kita bisa memperbaiki kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik untuk demi kehidupan kita ke depannya dan masa depan kita. Nah Kak, kita tuh di kelompok dikenali ini punya jargon biar kita semangat dalam membaca. Jadi jargonnya itu kalau saya bilang lapak literasi kenali, Gemar membaca demi kesuksesan masa depan. Benar sekali. Lapak literasi kenali, gemar membaca kunci